keburukan. Alhamdulillah, sesuai dengan temanya kebaikan dan keburukan. Sesuai dengan ayat yang disebut tadi Pak narasumber, fahamaha fujuraha wa taqwaha. Adalah dua potensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu keburukan dan kebaikan. Allah mengilhamkan, Allah menyampaikan bahwa di dalam dirimu ada dua potensi itu, kebaikan dan keburukan. Bukan Allah menyuruh kita berbuat baik untuk berbuat jahat, tidak. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang hadir, kita sepakat ya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah izin Allah. Sepakat ya? Ya sepakat. Kebaikan terjadi di dunia kan? Dan keburukan juga terjadi di dunia. Izin Allah kan? Izin Allah. Jadi kebaikan dan keburukan itu izin Allah. Yang jadi masalah sebenarnya dalam kehidupan seseorang, apakah ketika berbuat baik, bagaimana posisi kalbu dia kepada Allah? Dan setelah dia berbuat keburukan atau kemaksiatan, bagaimana kondisi kalbu seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia cepat kembali kepada Allah bertobat atau tidak? Itu yang dimaksud dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perbuatan manusia di alam semesta ini. Jadi kalau ada beberapa hadis yang kita disampaikan oleh para nabi, hadis qudsi, di beberapa di situ Allah berkalam, apabila hambaku merasa tidak berdosa, Allah akan datangkan orang-orang berdosa dan minta maaf kepada saya. Jadi kalau kita ini tiap hari merasa suci, merasa bersih, Allah akan hilangkan kita. Allah akan ganti generasi pemaksiat, pendosa. Dan datang kepada Allah bermanja-manja, ya Allah ampuni saya, maafkan saya Allah. Allah lebih senang yang begitu daripada orang-orang yang merasa bangga dengan ketaatannya, dengan ibadahnya. Allah lebih senang melihat tambahannya itu mengaku salah, sujud dan nangis, daripada tiap hari merasa bersih, merasa suci. Dia yang paling benar. Allah paling tidak senang yang begitu. Terkadang kita melihat ada orang kita lihat pendosa masuk di suatu masjid. Bukan orang-orang yang hebat, bukan ustaz, bukan kiai. Tapi dia merasa bersalah, dia mengaku salah. Ya Allah, saya datang ke rumahmu, dia mengadu kepada Allah. Saya ini pemaksiat, saya ini pendosa. Dia sujud, dia nangis. Allah lebih senang yang begini. Sujudnya hamba yang mengaku salah dan menangis, itu Allah lebih senang daripada orang yang taat, mengaku kebanggaan taatnya dan ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan dan kemaksiatan terjadi di alam semesta ini, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bagaimana posisi kita, kalbu kita setelah kita berbuat baik dan berbuat jahat. Saya kasih anak contoh. Ketika Allah jatuh cinta kepada Nabi Adam, jangan diartikan jatuh cinta yang kita maksud ya. Ini adalah bab mahabbah. Dibuatlah skenario. Nabi Adam itu salah. Nabi Adam salah, tapi salahnya Nabi Adam benar. Seandainya Nabi Adam tidak salah, kita tidak mungkin kumpul malam ini. Benar kan? Tidak ada cara dialog seperti ini. Seandainya salahnya Nabi Adam itu salah, betul salah. Jadi ketika Nabi Adam diusir dari surga dan turun ke muka bumi, beliau sadar. Dia sujud. Allah sangat girang melihat Nabi Adam sujud. Begitulah gambaran Allah yang saya angkat dari kisah ini, bahwa Allah itu lebih senang kepada hambanya yang mengaku salah dan mengaku bersujud dan nangis kepadanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpatokan tadi dari ayat surat Asy-Syamsu. Wa nafsi wa ma sawaha alhamaha fujuraha. Kebajikan dan keburukan. Ada ayat dalam Al-Quran itu di surah Al-Qasas. Kalau kita selalu mau berbuat baik, itu Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Petunjuknya apa? Allah memberikan petunjuk itu semua di akhir ayat. Kalau tidak salah ada 7. Wa qulu qaulan ma'rufa, katakanlah perkataan yang baik. Wa qulu qaulan syadida, katakanlah dengan perkataan yang benar. Wa qulu qaulan maisyura,
katakanlah dengan perkataan yang sopan. Wa qulu qaulan baliga, katakanlah perkataan dengan yang berbuat nasihat. Itu yang sampai di hati, biasanya disampaikan oleh para kiai. Baliga balik, artinya disampaikan oleh orang-orang yang punya pengetahuan ilmu agama. Lalu kemudian yang kelima, wa qulu qaulan layyinan, katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Wa qulu qaulan karima, katakanlah dengan perkataan yang mulia. Kalau semua ini kita lakukan, insya Allah keburukan tidak akan terjadi. Kalau itu setiap hari kita perhatikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya dikasih kesempatan lagi. Saya bukan ustadz, biasa-biasa. Jadi begini Bapak-Bapak, semua orang yang buat kebaikan dan keburukan, tema pembicaraan kita, itu tidak bisa lari daripada yang namanya iman. Kalau imannya bagus, pasti kebaikan yang keluar. Ketika imannya lemah, yang datang keburukan. Iman jadi lemah karena pengaruh daripada setan. Setan sebagai musuh yang nyata. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia termasuk ulama di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Dia katakan, nahnu ta'alumul iman, summa ta'alamul Quran. Kami diajarkan Rasulullah karena iman dulu baru Quran. Kenapa bukan Quran baru iman? Itu persoalan. Sementara Quran kitab suci. Karena iman ini dasar untuk seseorang buat kebaikan. Jadi saya kasih ilustrasi. Saya ambil gelas di comberan, kotor. Satu gelas lagi saya ambil dari rak piring, bersih. Saya taruh di atas meja. Dua-duanya diisi Torabika Moka. Yang kotor, gelas kotor, saya isi Torabika Moka. Yang gelas bersih, saya isi Torabika Moka. Yang bermanfaat yang mana? Gelas yang bersih. Ini gelasnya kotor, walaupun isinya bagus. Tidak ada manfaat. Malah jadi sumber penyakit. Begitu suasana hati kita. Kalau hati bersih, iman ada, hatinya bersih. Yakin mutlak tauhid benar kepada Allah. Maka keluar itu kebaikan-kebaikan. Bapak, sekarang kebaikan itu ada tingkatannya. Yang Bapak bilang tadi, tanggapan saudara saya ini. Dia istiqomah, tapi tidak ikhlas. Tidak diterima. Ini ada tingkatannya. Ada orang tadi Bapak bilang, dia datang sholat. Dia menangis-nangis. Ada orang datang sholat, tapi merasa diri bersih. Itu kuncinya di situ. Perbedaan dua figur yang datang ke masjid. Satu merasa berdosa. Dia minta ampun kepada Allah. Allah lebih senang daripada orang yang tiap hari di masjid rasa diri aman, tidak ada dosa. Nah, sementara kita setiap hari 1x24 jam digoda oleh iblis. Maka setiap saat minta sama Allah supaya dilindungi. Kalau ada hatinya bagus, maka dia berhati sama Allah. Tapi kalau dia hatinya tidak bagus, seperti gelas kotor tadi, apa-apa semua tujuannya bukan Allah. Apa-apa tujuannya kembali kepada dunia. Maka kalau yang terjadi begitu Pak, nanti sholat kita dilempar oleh Allah di muka. Ini sholatmu 60 tahun. Seperti kain kotor. Karena sholatnya istiqomah. Tapi didasari bukan karena Allah. Saya kira. Baiklah teman-teman sekalian. Alhamdulillah atas segala responnya. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apalagi ketika kita berdoa. Semua kita ini meminta kebaikan. Ya. Karena kita tahu kebaikan itu adalah miliknya Allah. Makanya kita minta kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan, dan keselamatan miliknya Allah. Makanya kita berdoa untuk minta kebaikan itu. Dan saya rasa tidak ada orang berdoa untuk meminta keburukan ya. Semua kebaikan diminta. Jadi saya tutup pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.